Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu tentang kelainan tulang pada manusia, ide pokok paragraf, dan pembuatan komik. Tetap semangat belajar ya. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Patah tulang ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua adalah osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Berikutnya adalah fisura atau retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Lordosis yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Berikutnya adalah skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Dan yang terakhir adalah kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang adalah fraktura atau patah tulang, osteoporosis, fisura atau retak tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Sekarang coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia, terutama lordosis, skoliosis, dan kifosis berikut ini. Amatilah bentuk tulangnya dari masing-masing gambar tersebut. Kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat. Adapun langkah kerjanya adalah sebagai berikut: siapkan tanah liat dan air, campur dan aduklah tanah liat dengan air, remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket, jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang lordosis, skoliosis, dan kifosis. Setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. Setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Nah, hasilnya seperti contoh berikut. Anak-anak, semua organ dalam tubuh kita termasuk organ gerak harus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Nah, sekarang bacalah bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri, tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita.
Lalu, bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar adalah yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 hingga 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan punggung ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaliknya, putarlah keseluruhan tubuh sebagai suatu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian agar terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Nah anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Tentunya kalian masih ingat kan bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya, caranya baca semua paragraf dengan cermat, cermati kalimat pertama hingga akhir, baca tiap kalimatnya, tandai ide pokok dan tandai info pentingnya. Ciri yang paling menonjol dari ide pokok adalah bersifat umum. Contohnya, perhatikan paragraf pertama berikut ini. Setelah kita baca, kita dapat menemukan bahwa inti dari paragraf pertama ini adalah perasaan heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya terasa nyeri dan pegal. Jadi dapat disimpulkan bahwa ide pokok paragraf 1 ini adalah heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Sekarang saatnya kamu menemukan ide pokok pada paragraf kedua hingga 9. Anak-anak, bacaan tersebut bila disajikan ke dalam bentuk komik tentu saja akan lebih menarik. Perhatikan contoh berikut. Menarik bukan? Lantas, apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sekarang giliranmu, buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini, yaitu sikap dan posisi membaca yang benar, proses pembuatan gerabah, dan berolahraga. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Nah anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Lina Retno. Jangan lupa subscribe.